Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bersinar di MotoGP Mandalika 2024, Jorge Martin dan Pedro Acosta langsung banjir pujian. MotoGP Mandalika 2024 telah berakhir, di mana pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin keluar sebagai pemenangnya. Selain Martin, Pedro Acosta, Gas T3, yang finish kedua juga tampil apik sehingga keduanya kompak mendapatkan pujian usai tampil di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB, pada Minggu tanggal 29 September tahun 2024 kemarin. Ya, Martin dan Acosta begitu bersinar kala mentas di sirkuit Mandalika. Martin sendiri membuat sejarah karena menjadi pembalap baru yang memenangkan balapan di sirkuit Mandalika tersebut. Jorge Martin tampil perkasa sejak awal race. Start dari posisi pertama di starting grid, Martin langsung melesat meninggalkan lawan-lawannya hingga menyelesaikan balapan berjumlah 27 lap dalam waktu 41 menit 4,389 detik. Ini bukan kemenangan biasa, setelah apa yang terjadi di edisi sebelumnya. Setelah kecelakaan yang saya alami, di sprint race. Setiap melewati tikungan, ada kekhawatiran akan jatuh. Tapi saya mencoba terus fokus. Kemenangan ini terasa seperti balas dendam. Ketika saya mengalami crash di balap sprint dan bisa menang di race utama. Rasanya sangat menakjubkan, kata Jorge Martin usai finish di sirkuit Mandalika. Performa memukau juga ditunjukkan Pedro Acosta yang merupakan penggawa Red Bull Gas T3. Pembalap muda asal Spanyol tersebut menempati podium kedua di MotoGP Mandalika, mengungguli Pecco Bagnaia dari tim Ducati yang harus puas di posisi ketiga. Acosta memulai dari balapan dari posisi ketiga. Sejak awal lomba, Acosta langsung menempati rombongan terdepan bahkan sempat menekan Jorge Martin dalam perebutan posisi pertama. Saya sempat mengejar Martin tapi di lap 16 atau 17 sedikit melebar. Saya tidak akan khawatir hingga musim berakhir. Saya ingin melakukan balapan dengan maksimal di sisa race yang ada, kata Acosta. Usai balapan, Acosta dan Martin menerima banyak pujian, termasuk dari pihak pelumas Motul. Pasalnya kedua rider tersebut memang didukung oleh pelumas Motul. Kami ucapkan selamat kepada dua rider Motul, Jorge Martin yang merupakan calon kuat juara dunia musim ini serta Pedro Acosta yang tidak lain adalah pembalap muda paling menjanjikan di grid MotoGP saat ini. Kedua rider ini sangat mewakili semangat Motul di ajang MotoGP. Kami bangga mereka menampilkan balapan hebat di seri MotoGP Mandalika, Indonesia, kata National Sales Director PT Motul Indonesia Energy, Welmar Purba, dikutip Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Bezzecchi menjelaskan perbedaan karakteristik GP23, GP24. Itu hanya karakteristik motor. Marco Bezzecchi dan Francisco Bagnaia berbicara tentang GP24 vs GP23. Juara dunia bertahan Francisco Bagnaia menghabiskan sebagian besar MotoGP Indonesia hari Minggu di belakang Ducati GP23 milik Marco Bezzecchi. Bagnaia akhirnya menyalip Bezzecchi pada putaran ke-22, lalu hanya membutuhkan satu putaran untuk menyalip sesama pebalap GP24, Franco Morbidelli, dan meraih posisi ketiga. Saya butuh sekitar 10 putaran untuk menyalip Bez. Saya kesulitan dengan traksi motornya, jelas Bagnaia. Begitu saya menyalipnya, Frankie jauh lebih mudah karena dengan motor yang sama dengan saya tahu apa yang harus dilakukan dengan lebih baik. Bagnaia menambahkan, GP23 memiliki grip yang lebih besar daripada motor kami, dan sirkuit seperti ini lebih memengaruhi akselerasi. Grip belakang tidak terlalu tinggi. Pada akselerasi pertama, GP23 memiliki sedikit kelebihan. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah langkah besar, tetapi ini adalah langkah kecil yang dalam beberapa situasi dapat membantu. Perbedaan performa antara Desmosedici baru dan lama telah menjadi topik hangat perdebatan tahun ini. Performa Bezzecchi kerap disorot, khususnya setelah meraih 3 kemenangan dan posisi ketiga klasemen dengan GP22, turun ke posisi ke-9 dan baru satu podium dengan GP23 sejauh musim ini. Setelah menempati posisi kelima di Mandalika, pebalap VR46 itu setuju dengan penilaian Bagnaia bahwa GP23 bisa lebih kuat saat keluar tikungan. Ya, itu benar. Namun, traksi saat masuk tikungan menjadi masalah besar bagi kami. GP24 lebih baik dalam berhenti dan berbelok, tambah Bezzecchi. Dan dalam hal traksi, mereka jelas memiliki kekurangan. Saat kami memiliki ban depan baru, kami dapat mencoba untuk tetap menggunakannya saat masuk. Lalu saat keluar, mungkin kami akan mendapatkan sesuatu. Namun, saat cengkeraman depan turun, kami hancur.
Dan mereka fantastis. Mereka berbelok dengan sangat baik. Mereka mampu melaju dengan kecepatan tinggi. Mereka halus saat menginjak gas. Dan di akhir balapan, mereka juga memiliki traksi yang lebih baik. Bagi saya, itu hanya karakteristik motor. Motor kami memiliki grip keluar yang lebih baik di tikungan. Itu bagus. Namun, untuk berbelok dan berhenti, itu sangat buruk. Semua pembalap Ducati GP23 mengeluhkan masalah yang sama. Ada beberapa lintasan yang bisa saya sesuaikan sedikit, ada juga lintasan yang membuat saya sedikit kesulitan. Namun secara keseluruhan, karakteristiknya adalah ini. Perangkat ride height pabrikan juga membantu GP24 mengimbangi traksi keluar pada lintasan lurus yang panjang. Sementara itu, kesulitan GP23 saat masuk tikungan memengaruhi keputusan Bezzecchi untuk bergabung dengan 5 pembalap lainnya dalam memilih ban depan soft untuk Grand Prix Indonesia. Saya tidak mampu membuat motor berbelok dengan ban hard, saya tidak mampu membuat waktu putaran yang sama, ungkapnya. Pembalap pabrikan Aprilia masa depan itu lolos di baris depan dan finish keempat di sprint, tetapi mengalami kemunduran di awal balapan hari Minggu. Masalah teknis di awal, yang belum sepenuhnya kami pahami, menjadi hukuman bagi kami. Alat ride height depan tidak berfungsi 3 kali berturut-turut, jadi dibandingkan dengan yang lain, saya pada dasarnya memulai dengan hanya bagian belakang yang turun, katanya. Saya ada di belakang kelompok dan untuk bagian depan soft, mempertahankan posisi di belakang seseorang selama balapan sangatlah penting, sulit. Jadi saya nekat mencoba menyalip Frankie. Saya memacu motor, tidak berhenti, dan kemudian saya tidak punya kesempatan untuk mencoba lagi. Bagnaia minta Ducati memperbaiki masalah start GP24 secepatnya. Masalah start membuat Grand Prix Indonesia berjalan lebih sulit bagi Bagnaia. Francisco Bagnaia mengatakan Ducati perlu memperbaiki masalah start yang dialaminya akhir-akhir ini, sesegera mungkin, menyusul satu lagi start buruk yang ia alami di Grand Prix MotoGP Indonesia. Juara dunia 2 kali itu memulai balapan dengan buruk dari posisi keempat di grid saat Ducati GP24-nya melompat sebelum memuntir ban belakangnya, meskipun ia dengan mampu pulih dengan cepat ke posisi keempat. Ia berhasil finish di posisi ketiga, namun start yang buruk ditambah sikapnya yang terlalu berhati-hati di lap-lap awal membuatnya tidak mampu menantang Jorge Martin untuk meraih kemenangan. Tidak konsistennya start GP24 telah mengganggu Bagnaia dalam beberapa ronde terakhir dan ia kini meminta Ducati untuk segera memperbaikinya. Sesegera mungkin, karena dalam 2 musim terakhir saya selalu sempurna, tapi di 4 Grand Prix terakhir sejak Aragon saya selalu mencoba start dengan cara berbeda dan semuanya tetap buruk, kata Bagnaia, yang kini terpaut 21 poin dari Martin di klasemen. Hari ini berbeda dari kemarin. Kemarin tidak terlalu buruk, pagi ini bagus, tetapi sore ini saya melakukan wheelie dan saya spin di ban belakang. Ia menambahkan, saya mencoba melakukan start yang sama seperti kemarin, tetapi kopling bereaksi berbeda, lalu saya melakukan wheelie kecil dan ban belakang mulai spin. Saya tidak kehilangan banyak posisi, tetapi setelah start saya agak terlalu berhati-hati di lap pertama. Jadi, saya mulai kehilangan posisi dan saya sedikit kesulitan untuk kembali ke posisi tersebut. Saya cepat, pace saya setelah beberapa lap sangat cepat, lap tercepat dari Enea Bastianini sangat dekat dengan saya. Jadi, pace saya sangat kuat. Namun, itu tidak cukup untuk menyalip pembalap di depan saya dengan mudah, karena saya butuh 10 lap untuk menyalip Marco Bezzecchi karena saya sangat kesulitan traksi. Begitu saya menyalipnya, mendahului Franco Morbidelli, jauh lebih mudah karena dengan ia punya motor yang sama dengan saya tahu apa yang harus dilakukan dengan lebih baik. Selebihnya, saya senang karena hari ini lebih sulit. Kami berhasil mendapatkan poin dalam balapan ini dan itu tidak apa-apa. Baik Bagnaia maupun Bastianini tampak kesulitan mendapatkan grip belakang di paruh awal Grand Prix. Bagnaia sempat turun ke posisi ke-6 sementara Martin mampu melaju kencang di depan pada GP24 racikan Pramac.